tinggalin semuanya, di sana jadi orang kaya lagi. Nah teman-teman, bisa nggak kalau Abdurrahman bin Auf pergi ninggalin istri, kalau kita bukan disuruh hijrah, disuruh pulang ketemu istri? Masih pikir nggak? Nanti makan gimana, anak istri gimana? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena keyakinan tentang rezeki kita belum totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih punya bergantung kepada apa? Ikhtiar kita. Ini masalah tauhid. Nanti pas saya ceramah kayak gini, tinggal Ustaz Amin Rois sendiri di sini, pada pulang semua, jangan-jangan gitu. Jadi teman-teman, pulang terus jadi pengusaha. Pilihannya itu ya, kalau bisa. Kang jazakallah nih, masya Allah. Kenapa nih? Oke, itu ya. Jadi teman-teman apa tadi? Keyakinan tentang rezeki. Ini nggak bisa jadi kun fayakun bim salabim langsung yakin, nggak bisa. Proses dari ibadah kita, proses terus. Proses. Gitu ya, ada prosesnya. Tapi minimal kita ada dorongan, oh ternyata gini ya. Jadi kita bisa menata. Yang berikutnya ada kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pernah membaca kisahnya. Beliau suatu saat menangis. Beliau nangis gitu ya. Terus para sahabat datang ketika melihat Abu Bakar nangis, para sahabat ikut nangis juga. Ini sahabat ikut nangis karena ikut-ikut doang. Ikut-ikut nangis Abu Bakar nangis. Dan mereka nggak tahu kenapa Abu Bakar nangis gitu. Abu Bakar belum selesai nangis, sahabat udah selesai nangisnya. Abu Bakar masih nangis tuh. Pas Abu Bakar selesai nangis, sahabat tanya, "Kenapa wahai Abu Bakar kau menangis?" Apa jawaban beliau? "Saya nangis karena takut dikejar dunia." Abu Bakar orang kaya, nangis takut dikejar dunia. Kalau kita nangis ngejar-ngejar, jadi kita kebalikannya mulu dari para sahabat ini. Abu Bakar nangis dikejar dunia, kita nangis ngejar-ngejar dunia. Dan dalam sebuah kisah, beliau pengen jadi orang miskin, betul gak? Ada yang dengar ceritanya? Beliau pengen jadi orang miskin. Kalau kita pengen jadi orang kaya, beliau pengen jadi orang miskin. Apa yang beliau lakukan? Beliau borong kurma busuk. Ya betul ya saja. Beli kurma busuk dengan harapan dia rugi, hartanya habis jadi orang miskin. Dia beli kurma busuk tuh agar jadi orang miskin. Tiba-tiba ketika beliau beli kurma busuk, terjadi virus corona, wabah corona gitu ya. Ada virus corona gitu. Bukan corona, nggak tahu namanya apa dulu. Ada virus kayak gini sekarang nih kurang lebih misalkan. Ini corona kan belum ada obatnya ya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq beli kurma busuk diborong sama beliau dengan harapan rugi, ternyata ada virus yang menyebar dan itu obatnya kurma busuk. Dan kurma busuk itu diberi berlipat-lipat oleh seorang raja. Kagak jadi miskin, jadi kaya lagi tuh. Nah ini teman-teman. Jadi ini penting banget menanamkan keyakinan di dalam hati kita apa tadi? Bahwa rezeki dari Allah. Ini masalah tauhid, masalah keimanan. Jadi konsepnya kita suka berlawanan masalahnya. Coba konsep cari rezeki menurut Al-Quran gimana? Oke, teman-teman gini. Enggak sampai bingung, enggak apa yang penting fokus. Dunia dan akhirat mana yang lebih penting? Yakin? Kalau lagi di masjid, coba kalau di luar. Jangan di luar, di situ lah di tangga. Nah ini konsep kita salah masalahnya. Dan memang manusiawi. Makanya ibadah kita harus semakin menumbuhkan di dalam hati kita nih konsepnya yang benar gitu, meluruskan konsep. Karena tanpa ibadah, tanpa iman, tanpa kedekatan dengan Allah, konsepnya akan melenceng terus. Gitu. Apa konsep dari Al-Quran? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Apa tuh? Cari oleh kalian bekal akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan dunia. Apa konsepnya? Cari bekal akhirat, jangan lupakan. Ini konsep dari Allah yang maha memiliki, menguasai dunia ini. Dari Allah yang maha memiliki kita, Rabbul Alamin, yang kita suka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh Allah yang menguasai alam semesta ini ngasih tahu sama kita, cari bekal dunia akhirat, tapi jangan lupa dunia. Qul a'udzu birabbin nas. Oh Allah yang menguasai diri kita nih manusia, bilang dalam Al-Quran,
bahwa cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita gimana konsepnya? Kayak gitu gak? Halo, masih fokus? Kalau kita gimana konsepnya? Kebalikannya, cari dunia sebanyak-banyaknya, akhirat sesempat-sempatnya, tapi jarang sempat. Coba saya tanya, siapa yang bisa baca Quran satu juz? Sibuk San. Siapa yang masih ngapal Quran? Sibuk San. Siapa yang sedekah? Sibuk juga sedekah gitu ya. Nah, jadi ini para sahabat sedekahnya gimana? Wih, sedekahnya nggak nanggung-nanggung. Coba Abu Bakar disedekahin semua sedekah. Apa yang ditinggalkan buat anak dan istri? Allah dan Rasulnya jamin. Tuh, aku akidahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa. Kita suruh sedekah masih mikir-mikir. Kurang nanti nih. Kagak jadi sedekah. Cari yang gratis doang, gimana? Senyum gitu ya. Senyum juga sedekah gitu deh. Nah, jadi teman-teman, ini konsep ini pondasinya. Apa teman-teman? Pondasi. Ibadah kita ini harus menumbuhkan itu, menyuburkan dalam hati kita itu. Ini para sahabat seperti itu. Maka para sahabat itu rata-rata orang kaya, walaupun ada yang nggak kaya. Ada yang sampai sekarang wakafnya masih ada. Siapa? Jadi kita kayaknya mau seperti para sahabat atau pilih seperti Qarun, gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kaya itu boleh, tapi konsepnya harus benar. Karena kalau kita konsepnya dari awal nggak pas, nanti jadi orang kaya bahaya. Jadi orang kaya bahaya, bisa jadi musibah buat kita. Kenapa? Dengan kekayaannya bisa jadi kita jadi orang sombong. Minimal jadi orang sombong. Kalau udah sombong, nanti kagak masuk surga kan dalam hati gitu ya. Ada unsur kesombongan dalam hati kita. Minimal jadi orang sombong deh. Bisa jadi maksiat juga. Ya, bisa jadi macam-macam, jadi ya, macam-macam kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi dari pondasinya belum kokoh. Maka ibadah kita harus menumbuhkan itu. Baik ya. Oke. Dapat konsepnya enggak? Dapat ya? Ini penting teman-teman. Ini pondasinya. Perbaiki itu. Ini perlu proses, nggak bisa langsung. Oh saya mau ini nih, perlu proses. Nah konsep ini kalau bisa sampaikan ke istri, biar nanti persepsinya sama tadi. Wah enak tuh. Kalau persepsinya nggak sama repot. Nah makanya bangun keluarga dengan Quran agar konsepnya sama. Oke ya. Ini ada beberapa ini saya lewat materinya, yang penting-penting aja. Oke. Nah saya suka banyak yang curhat. Ke saya terkait tentang kondisi-kondisi kayak gini nih. Kemarin ada, saya cerita di jalan kemarin ya, oke, yang jemput. Jadi ini udah habis kontrak, mau habis kontrak mau pulang. Beliau udah cerai sama istrinya, kemudian curhat saya gimana saatnya cerai, belum ada peluang usaha, belum ada gitu ya, belum kebayang. Kemudian tadi udah cerai, anaknya 1. Saya bilang, kan punya dosa apa? Gak usah cerita ke saya dosanya. Dia kayak malah dia cerita juga. Kan tobat aja sekarang, minta ampun sama Allah. Tobat. Kemudian telepon istri suruh tobat juga. Saya bilang jangan cerai, pulang. Rujuk lagi, karena pulang itu mau ngurusin ke KUA. Saya bilang jangan cerai kan, rujuk. Nah, bangun usaha. Nah kemarin saya kesini, pas bulan kemarin saya lihat Facebooknya, beliau ngirim beras 50 ton per bulan, ngirim beras 50 ton ke Jakarta. Jadi saya usaha beras, beliau juga usaha beras, dan udah besar sekarang ininya, usahanya, lancar. Jadi gini teman-teman, ini penting banget, ini juga penting nih. Saya mendapatkan, ini bisa jadi saya yang menyimpulkan dari dinamika yang saya dapatkan. Jadi yang buat kita susah itu dosa dan maksiat. Yang buat kita susah itu dosa dan maksiat. Dan bersyukurlah teman-teman gak dijadikan orang sukses, belum dijadikan orang sukses sama Allah ketika kita masih banyak maksiat. Bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita dalam kemaksiatan dikasih sukses, bisa jadi kita jadi orang kufur nanti. Walain kafartum
Ngeri kan? Inna adzabi lasyadid. Makanya yang paling penting ya, taubat dulu. Saya di sini ada 70 dosa besar nih. 70 dosa besar. Nah, makanya di sini merenung dulu. Kita pernah punya dosa apa nih? Pernah punya dosa apa? Itu yang paling buat kita susah dalam hidup. Dosa itu. Kita nggak usah cerita sama orang dosanya. Kita tinggal minta maaf, minta ampun, taubat sama Allah. Biasanya dosa yang sering saya dapatkan 3 ini jumlah 70 dosa besar. Biasanya dosa 3 nih yang paling banyak. Pertama, dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan. Ada syirik besar, ada syirik kecil gitu ya. Nah, kesyirikan kepada Allah. Ya. Termasuk misalkan ada terkait tentang jimat-jimat, walaupun ini masih ada khilafiyah juga. Jadi kalau kita ada jimat, ada apa, berarti kita keyakinannya kepada Allah nggak totalitas. Kita nggak punya tawakal tuh, nggak punya keyakinan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya belum totalitas. Allahus Samadnya masih melenceng. Allahus Samadnya masih belum. Wa iyyaka nasta'in belum. Jadi kita masih punya sandaran kepada yang lain terkait dengan rezeki tadi. Mudah-mudahan karirnya, mudah-mudahan rezekinya, mudah-mudahan gajinya banyak, apa gitu ya. Saya masih pegang-pegang sesuatu, atau mudah-mudahan dikejar-kejar sama perempuan gitu. Ilmu pelet gitu. Nah, itu teman-teman, itu diantaranya tuh. Coba cek dulu, ada nggak yang kayak gitu? Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kedua, ada yang pernah nyakitin orang tua nggak, ayah dan ibunya? Pernah buat mereka nggak ridho dengan kita, mereka tersakiti. Gak usah cerita. Lihat aja ngaca, oh saya gitu, udah cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang udah nikah, ada yang pernah nggak mengkhianati pasangannya? Nah, itu 3 tuh biasanya. Banyaknya di sini 3. Kalau yang judi saya belum tahu, tapi sepertinya ada juga. Tapi belum ada cerita. Ustaz, saya judi gini-gini belum. Nah. Atau homer, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, apa tuh, es batu, es minuman keras. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Nah, jadi kita harus detail banget, nih dosa apa sih gitu. Nah, dari situ kita mulai tobat. Kalau udah tobat, Allah bukakan tadi yang tadinya tertutup dibuka tuh. Yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya buntu ada jalan tuh. Dari mulai tobat. Jadi teman-teman, mulainya dari sini dulu. Di sini peluang maksiatnya dahsyat banget, luar biasa di sini. Pernah ada yang cerita, Ustaz, gaji sebulan habis buat maksiat 1 malam. Dasar banget ya. Nah, jadi teman-teman, ini penting banget. Mulai dari tobat dulu. Teman-teman mau usaha apa ya, mau ikhtiar apa gitu ya, mau bisnis apa, kalau nih hubungan dengan Allahnya masih bermasalah, ini kagak bakal. Termasuk doa. Teman-teman mau doa dimanapun, kalau kayak ininya masih bermasalah, ya gak bisa dikabulin. Makanya ada yang pernah lihat ini Ustaz Hidayat mengilustrasikan nggak? Ini ada botol gitu ya, ada minuman, terus beliau tutup, terus ada spidol di gini-gini. Nah, doa kagak bakal nyambung. Kalau kita masih bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada hijab, kagak bakal doa kita kagak bakal dikabulin. Mau doanya di Masjidil Haram juga, kalau belum tobat. Jadi penting tobat dulu. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Segera tobat itu jangan ditunda. Cepet-cepet. Sabiqu, berkompetisi, jangan ditunda. Tobat harus cepet-cepet. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak apapun dosa hamba-hambanya, Allah panggilnya luar biasa nih. Orang yang banyak dosa, jarang berbuat baik, jarang beribadah gitu, jarang taat, dia bermaksiat, kehidupannya bermaksiat dalam kemaksiatan. Apa panggilan Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian, jadi mereka sendiri. Jadi walaupun kita banyak dosa dan maksiat, Allah panggilnya apa? Wahai hamba-hambaku. Coba kalau kita punya keluarga yang kita nggak suka, kita udah bukan keluarga lagi, kita udah putus. Allah nih hambanya bermaksiat, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita balik kepada Allah, tobat, memohon ampun kepada Allah sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan kita, pasti akan diampuni. Dan ayatnya wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga. Jadi kalau udah mohon ampun, Allah apa? Akan berikan surga. Tuh. Makanya ada kisah yang orang bunuh 99 kemudian datang ke rahim dibunuh juga di 100 gitu kan, ada ceritanya. Pernah dengar? Dia belum ibadah udah masuk surga karena mau
Taubat. Nah, taubat itu penting banget. Jangan ditunda taubat tuh. Allah Maha Rahimnya kepada orang-orang yang beriman, sebanyak apapun dosa Allah akan hapuskan di dunia. Tapi kalau udah kita bawa ke akhirat kagak bisa taubat. Di sana kita tinggal nanggung akibatnya. Nah, makanya berat banget taubat, betul nggak? Pakai bayar gak sih taubat? Saya belum punya uang buat taubat. Saya kayaknya belum bersih deh buat taubatnya. Itu bersih, taubat tuh ngebersihin gitu. Terus kalau kagak taubat gimana ngebersihinnya gitu? Belum bersih saat saya buat taubat, kagak bakal bersih kalau nggak taubat gitu. Ya, taubat segera. Jangan menunda. Allah siapkan surga. Kagak usah bayar, gratis. Nah, nanti dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Jadi teman-teman dari sini dulu. Kalau kita banyak dosa dan maksiat, terus kita dijadikan orang kaya, bahaya banget. Bahaya banget. Ya, bisa jadi Qarun nanti. Bisa jadi Firaun nanti. Kalau kita dalam dosa dan kemaksiatan, banyak dosa jadi orang kaya. Nah, kitanya pengennya kan di tadi para sahabat dia pengen seperti siapa? Manusia paling kaya di muka bumi? Bukan. Manusia yang paling kaya. Bukan, Qarun masih kalah. Sulaiman bin Affan masih kalah. Nabi Sulaiman. Oke, ini terkait persepsi tadi ya. Persepsi Nabi Sulaiman dengan Firaun apa bedanya? Tentang konsep rezeki tadi, saya balik lagi. Nah, kira-kira nanti kita bisa, ini persepsi dulu, mulai dari persepsi. Ini yang kita sekarang jalankan, persepsinya Firaun atau persepsinya Nabi Sulaiman nih? Ini beneran. Jadi jangan sampai salah persepsi. Nanti kalau kita kaya, jadi salah nanti kita. Apa konsepnya Firaun dia mendapatkan kekayaan? Persepsinya? Dari usahanya. Hada min ilmin indi. Aku kayak gini karena ilmuku, karena kecerdasanku. Jadi aku kaya karena usahaku, karena ikhtiarku. Aku kalau nggak ke Korea nggak bakal bisa sekaya ini. Nah, itu berarti kayak Firaun tuh ininya, persepsinya. Itu bukan orangnya kayak Firaun, tapi persepsi ininya terkait tentang konsep rezekinya. Jadi Firaun itu apa tadi? Aku bisa kayak gini karena kecerdasanku, karena ilmuku. Aku bisa kayak gini. Sehingga dia menjadi orang yang bahkan saking sombongnya ana rabbukumul. Itu orang kalau itu bahaya banget. Makanya alhamdulillah bersyukur teman-teman, kalau kita sekarang belum sukses, bersyukur banget. Kenapa? Allah ingin angkat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai wal in kafartum, nanti berat banget tuh. Tapi kita ingin la in syakartum, betul ya? Nah, apa persepsinya Nabi Sulaiman? Hada, suka banyak di mobil-mobil tuh ditulisin. Hada min fadli Rabbi, aku kayak gini karena karunia dari Tuhanku. Allah yang kasih kita, Allah yang kasih ini. Apa konsepnya? Liyabluwani, ini ujian buatku. Aku bisa kayak gini, ini ujian. Ashkur, apakah akan bersyukur dengan kenikmatan ini? Akfur, atau aku ingkar dengan kenikmatan ini. Itu kan ashkur, akfur. Bersyukur atau kufur. Lain syakartum berarti la azidanakum, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini persepsi ya. Coba kita ngaca. Kita persepsi siapa nih sekarang dan terkait rezeki? Persepsinya Firaun atau persepsinya ini Nabi Sulaiman? Ini penting, serius, beneran. Penting banget kita benerin tuh persepsi ini. Oke ya. Ada beberapa yang saya lewat di sini. Baik gitu ya. Nah, ini terkait tentang konsep rezeki. Kemudian berikutnya teman-teman tentang sebelum itu, saya ingin sebelum ada materi 2, saya ingin nyamain gini. Siapa yang udah nikah, Kak? Udah nikah ya. Ada nggak di sini yang suka ngirim ini boleh di live di sini, boleh nih, live boleh di sini. Bilang istri tolong simak nih, ini saya mau live. Ini penting banget nih. Kemarin saya mengasih materi tentang keluarga, saya bahas tentang ini, poin ini. Ada 3 orang yang ditelepon sama istrinya. Bukan terpulang, bukan. Ini konsep terkait langsung ada yang lain udah kata istrinya. Ada nggak yang udah nikah ngirim uang semua ke istrinya?
Nggak usah cerita, nggak usah jawab, nggak apa-apa. Yang penting, oh saya dalam hati gitu. Oh saya kayak gini, gua banget gitu loh gitu. Nggak usah jawab, nggak apa-apa. Sayang istri. Teman-teman jangan, ini konsepnya di sini nih, yang banyak protes di sini. Dia bisa jadi saya dibilang ustadz menyesatkan. Yang punya istri, jangan semua gaji dikasih ke istri. Ini konsep poinnya nih. Jangan dikasih ke istri. Kenapa? Sebagian ibu-ibu kagak punya uang pun kredit, apalagi punya uang. Nanti teman-teman pulang, ada kulkas baru, ada sofa baru, macam-macam baru. Nanti kita pulang, jomplang kan, oh gitu ya. Ada hal yang kaget nanti saya cerita. Jadi biasanya, ya kita nerima uang 20 juta rupiah, 30 juta per bulan, pas kita pulang jauh banget ininya. Nah ini harus ada jembatan nih. Harus ada jembatan buat kita agar nanti kita bisa naik gitu loh. Ada jembatan, ini penting banget. Jadi jangan sampai jomplang toh, udah gitu gimana ya, jauh. Ada sampai dia ini dalam orang yang kerja di Korea ini ideal banget kondisinya. 15 tahun kerja tapi masih resmi. Ideal gak? Secara waktu ideal, lama tapi masih resmi, ini ideal banget. Ini beliau cerita gini, Ustaz, saya mau ngasih uang ke ibu saya, ke orang tua susah banget ya. Kenapa sih? Ternyata dia uangnya dikasih ke istrinya. Lama di sini kerja mau mikir ngasih orang tua aja masih susah gitu. Dikirim semua ke istrinya. Beliau udah mau pulang, kangen ke anaknya, beliau Ustaz saya kangen anak. Bisa jadi kangen ke istrinya juga sebetulnya gitu. Kangen ke anaknya, dia bilang mau beli tiket atau udah beli tiket, saya kenal lupa, nggak jadi tuh. Kenapa? Kata istrinya, jangan pulang mas. 15 tahun di sini nggak boleh pulang sama istri. Ada yang gua banget gitu di sini gitu. Kenapa nggak boleh pulang? Ya tadi istrinya nanti kaget. Tiap hari, tiap bulan 20 juta, 15 juta dikirim. Pas suaminya pulang nanti dia nggak ada lagi keran kirimannya. Kaget nggak? Kaget. Dua-duanya kaget teman-teman. Kitanya kaget, istri kita juga kaget. Nah, ini bahaya kalau fondasi keluarganya nggak kuat, pecah. Yang lebih ironis ada beberapa, kalau nggak salah 3 orang atau berapa ya. Ini sangat menyakitkan banget. Ini makanya saya wanti-wanti teman-teman jangan dikirim uang ke istri semua. Nggak, saya dibilang sesat sama istrinya nggak apa-apa nanti. Setuju. Setuju. Istri yang mana? Istri yang mana? Istri yang mana? Kacau. Nah, ada orang dia ngirim uang ke istrinya terus. Kemarin ada lagi, sampai dia punya mobil dan seterusnya. Dia takut sama istrinya. Dikirim semua ke istrinya. Pulang dari Korea, naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Pulang itu nama rumahnya, mobilnya, semuanya itu nama istrinya. Pas beliau pulang ke rumahnya, istrinya selingkuh nikah sama yang lain. Anda sih judulnya. Bisa jadi yang tadi bang, nggak boleh pulang bang, kirimannya aja bisa jadi juga bermasalah tuh. Nah teman-teman yang punya udah nikah, tanya ke istri, mah uang belanja per bulan berapa? 5 juta, ya kita kirim kita 5 juta. Kemudian kasih nafkah dia, nafkah lahir apa batin? Kalau batin lewat Allah. Kasih uang nafkah. Ini nafkah dari ayah nih per bulan 3 juta. Nafkah itu bukan uang belanja. Nafkah itu bukan uang belanja. Nafkah itu hadiah dari suami kepada istri yang silakan istri buat apa aja. Nangkap nggak? Jadi kasih uang belanja, mereka ngajuin berapa, kasih tuh. Kemudian nafkahnya kita kasih. Ini uang belanjanya 5 juta mah, sesuai dengan permintaan. Ini nafkahnya dari ayah 3 juta. Nafkah lahir dulu ya, batinnya nanti aja. Nah, kasih kita nafkahnya. Sisanya kita pegang. Tapi jangan kita hambur-hamburkan. Kalau kita pegang, kita buat belanja macam-macam tadi, handphone 20 juta apa sama aja habis juga. Nah, jadi itu ya teman-teman. Apa tadi? Tanya berapa kebutuhan sebulan, kita kasih nafkah, sisanya kita yang megang. Sehingga nanti kalau kita mau ngasih orang tua kita bisa ngasih gitu. Jadi enak, kita nggak dikendalikan istri kita.
Apalagi kalau mau niat poligami kagak bisa tuh kalau gitu. Mah minta uang dong buat apa? Buat nikah lagi ya repot. Makin sesat. Makin sesat. Gitu ya. Mau dikasih ilmu tentang poligami nggak? Jangan, saya juga belum. Karena saya dikasih tahu soalnya. Gitu ya. Baik, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau balik lagi ke tadi, kalau teman-teman punya target, oh saya insya Allah mau ngumpulin uang 900 juta, saya insya Allah pulang dengan 900 juta. Itu fokus tadi yang di awal pertama kali. 900 juta ini fokus saya. Maka nanti kalau kita mau beli handphone 20 juta, kita mikir, oh nanti siapa yang jadi 900 juta kalau saya beli handphone 20 juta nih. Kalau saya beli baju harganya misalkan berapa, yang mahal saya nggak tahu deh. Ada misalkan harga baju 1 juta misalkan. Saya mau beli jas deh 1 juta gitu. Kecuali buat nikah nggak apa-apa. Saya mau beli jas 1 juta. Oh kayaknya. Jadi ini masalahnya masalah apa ya namanya? Bahasanya apa ya? Pola hidup, bukan pola pikir, pola hidup. Masalah pola hidupnya kayak gitu. Memang kita berubah jadinya kan? Berubah kita di sini. Nah, makanya apa namanya? Penghasilannya gede, tapi pola hidupnya jangan berubah teman-teman. Kalau udah berubah balikin lagi. Karena nanti pas pulang tadi ini apa namanya? Penghasilan belum stabil, kita turun banget, nanti pola hidup belum turun nih, repot banget. Ada yang sampai cerita, bisa jadi di sini juga ada. Ustaz saya cuti habis lebih dari 20 juta, bahkan kalau nggak salah 30 juta, cuti berapa minggu habis 30 juta. Repot. Kemarin ada tukang sampah atau tukang apa? Dapat lotre orang luar negeri, saya baca lagi tuh. Dia dapat berapa miliar gitu. Habis dalam berapa tahun, dalam berapa bulan dia jadi orang miskin lagi. Dia kalau nggak salah tukang sampah. Dapat lotre jadi orang kaya miliaran. Di berapa bulan habis lagi gitu. Nah makanya teman-teman gitu, pola. Ini masalah pola. Kalau teman-teman di sini nggak bisa ngontrol, nanti pola juga sama tuh nggak bisa ngontrol. Gitu ya. Jadi ini penting banget nih, penting banget. Jadi kita sederhana aja, jangan terlalu fokus ke tadi tuh, fokus. Dapat ya poinnya ya? Baik, oke. Nah sekarang kita balik ke materi kedua nih tentang bisnis. Nah pilihannya teman-teman, kalau misalkan mau pulang, kita punya penghasilan yang stabil, apa pilihannya? Kerja atau bisnis? Kalau mau kerja apa kan? Di sini kan gaji bupati. Mau nyalon bupati nanti habis semua kita modal, belum tentu dapat. Gitu ya. Jadi ini gaji gede banget. Nah, tinggal berarti kita mulainya bisnis. Nah, nanti detailnya kan harus dia untuk ini kan, apa namanya? Untuk konsep detail bisnisnya. Ada yang udah punya usaha? Oke, ada. Ada yang masih bingung mau usaha apa? Banyak udah, semuanya. Nah, ada dua tipe orang nih dalam bisnis. Ada tipe otak kanan, ada otak kiri. Yang nggak ada otak udang ya. Otak kanan itu apa? Karakternya kalau mau usaha. Otak kanan tuh kalau misalnya dia merenang gini, otak kanan nih mau belajar renang, otak kanan belajar renang. Dia langsung datang ke kolam renang langsung nyemplung tuh dia. Nanti urusan tenggelam belakangan dia. Jadi jalan aja dulu, itu otak kanan tuh. Kalau otak kiri mau renang dia googling dulu gimana cara renang, pelajari gitu. Atau beli buku tentang tutorial renang, cari di YouTube. Pas dia mau nyebur takut, nah itu otak kiri tuh. Banyak pertimbangan. Coba gini teman-teman boleh. Ada yang sebelah kiri ininya, tangan kirinya di atas jempolnya. Nah, yang jempol kirinya di atas itu otak kanan. Yang jempol kirinya, yang jempol kanannya di atas otak kiri. Coba dibalik, enak gak dibalik? Enak ya? Nah itu katanya itu sih. Atau bisa kayak gini nih. Ada yang kirinya di atas. Ada yang kanannya di atas. Nah itu sama seperti Enak ini. Beda. Nah itu ngeceknya katanya gitu. Kenapa kan? Iya betul. Enggak semua orang
sama-sama punya kecenderungan dominan tapi bisa di sinergikan. Ya, jadi kalau